Halo, halo, selamat malam semua. Ketemu lagi, hari terakhir. Wah, luar biasa nih. Masih pada semangat hari kelima. Materi malam hari ini. Kenapa investasi di Indonesia sekarang? Wah, ya, kita mulai ya. Jadi, kita di HBC, kita memiliki tiga jenis analisa ketika kita memilih sebuah saham. Kalau di luar sana, mungkin teman-teman familiar dengan istilah analisa fundamental dan analisa teknikal. Dan biasanya kalau di luar sana, analisa fundamental dan analisa teknikal itu berantem, ya musuhan. Ya para fundamentalis bilang, ngapain cek harga, ya harga saham teknikal. Yang penting beli perusahaannya bagus, wonderful company, harganya murah. Ya udah beli, simpen jangka waktu panjang. Nah, tapi di satu sisi, analisa teknikal, para teknikalis bilang, ngapain analisa fundamental? Udah price action. Lihat harga sahamnya aja. Ya, yang paling penting harga sahamnya. Pas turun jual, pas beli naik, kan gitu kan? Ngapain? Nggak penting fundamental. Cek-cek itu, repot, capek. Ya kan kemarin udah belajar, repot kan? Capek ngeliatinnya. Udah, chart aja gitu. Kira-kira mana yang benar, teman-teman? Fundamentalis atau teknikalis yang benar? Ayo, yang mana yang benar? Nah, untuk menjawab itu, kita perlu paham kenapa para fundamentalis bilang nggak perlu analisa teknikal. Sekali lagi begini, biasanya fundamentalis yang bilang tak perlu analisa teknikal itu mereka adalah value investor yang bermain long term. Jadi mereka beli saham sekarang, nanti profit takingnya mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Pokoknya kalau bisa seumur hidup, jangka benar-benar panjang mereka. Nah, kalau kita bicara time frame-nya benar-benar panjang, 5 tahun, 10 tahun, betul ya, naik 1%, turun naik 2%, itu nggak ngaruh buat mereka. Karena ekspektasi mereka dalam 5 tahun itu kenaikannya bisa 100% ya, bisa 100% lebih ekspektasinya gitu. Jadi cuma selisih 1-2%, 3%, 5% nggak masalah buat mereka, nggak penting. Ya, jadi pergerakan harga jangka pendek nggak penting buat mereka. Karena yang mereka belinya untuk jangka panjang. Nah, jadi itu makanya kenapa fokus mereka yang penting di fundamentalnya. Karena selama fundamentalnya bagus, harga sahamnya akan ikut bergerak naik. Nah, ini yang kita pelajari sama 5 hari ini. Nah, namun kita di HBC kita kan menerapkan yang namanya active investing. Nah, active investing ini kan kita berharap kan kalau harganya sudah naik dalam jangka waktu dekat, kita bisa profit taking dan kita bisa pindahkan sahamnya ke saham yang lain gitu. Harapannya begitu. Jadi kita juga pakai analisa teknikal. Nah, di sisi lain teknikalis bilang nggak penting fundamental. Nah, biasanya para teknikalis yang bilang tidak penting fundamental, mereka ini disebut day trader atau scalper. Nah, apa itu? Mereka adalah pedagang saham yang time frame jual beli sahamnya bisa hitungan menit, hitungan jam. 1 hari udah jual. Nah, jadi mereka mainnya sangat cepat. Kalau mereka mainnya sangat cepat, kita mau, tunggu dulu ya, saya mau ngecek dulu fundamentalnya nih. Nggak bisa. Harga sahamnya udah naik duluan, nggak kekejar. Jadi nggak bisa mereka analisa fundamental. Mereka harus main cepat. Itulah sebabnya mereka nggak butuh fundamental. Karena time frame-nya very short, sangat pendek. Jadi yang satu sangat panjang, yang satu sangat pendek. Nah, kita yang di tengah-tengah gimana? Kita yang tengah-tengah, kita pakai dua-duanya. Kita pakai fundamental untuk apa? Untuk tahu kualitas dari perusahaannya, kualitas sahamnya. Ya, kalau kualitas sahamnya bagus, berarti jangka panjang bakal naik. Tapi kita juga perlu analisa taktikal untuk tahu kondisi pasar seperti apa. Ya, kondisi pasar. Ya, harga sahamnya. Ya, kapan waktu yang terbaik untuk beli? Ini bagus nggak nih untuk beli? Bagus nggak untuk jual? Nah, gitu. Nah, jadi kita menggunakan keduanya. Kenapa? Karena keduanya ini juga probabilitas. Ketika kita analisa fundamental, kita kan menganalisa kondisi perusahaan ke depan, setahun ke depan, 2 tahun ke depan. Kan kita nggak pernah tahu. Ya, bahkan perusahaan sendiri juga nggak akan tahu ke depan perusahaannya kayak apa. Mereka bisa bikin apa? Bikin target perusahaan bisa, tapi antara achieve atau enggak, balik lagi tergantung kondisi
Eksekusinya tergantung kondisi ekonominya. Balik lagi, nggak ada yang tahu masa depan seperti apa. Jadi tetap probabilitas. Ditambah teknikal, lebih probabilitas lagi. Cuma berdasarkan pergerakan harga. Nah, makanya kita mengkombinasikan keduanya supaya probabilitas kita lebih naik lagi. Nah, ditambah analisa ketiga yang justru ini jarang dibahas oleh banyak orang, tapi sangat penting. Itu analisa sentimen. Apa itu analisa sentimen? Kira-kira ada yang tahu nggak analisa sentimen? Yes, Bu Korigao. Makroekonomi. Jadi kondisi ekonomi, ya, ekonomi, ekonomi, ya, kondisi ekonomi, ekonomi dunia, ekonomi Indonesia. Kenapa ini penting? Ya, karena perusahaan ini, saham ini, perusahaan itu bagian dari apa? Bagian dari ekonomi. Jadi kalau ekonomi sedang tidak baik-baik aja, perusahaan akan terpengaruh nggak? Perusahaan akan terpengaruh. Begitu pula pasar. Pasar ini apa? Orang. Orang punya duit, ya kan? Kalau ekonomi sedang tidak baik-baik aja, gimana kondisi pasar? Sepi. Orang nahan beli, orang nahan duit, gitu kan? Nah, jadi ini yang akan berpengaruh nih, analisa sentimen. Ke kiri atau ke kanan, pengaruh besar. Ya, ambil contoh, waktu pandemi. Wah, fundamentalnya cakep, teknikalnya cakep. Pandemi. Apa yang terjadi? Rontok tetap. Nah, jadi ini analisa sentimen. Dan bagaimana cara kita bisa mendapatkan champion, saham-saham yang juara, itu kuncinya kebanyakan di analisa sentimen, baru fundamental dan teknikal. Nah, di atas semuanya itu, yang penopang dari kita adalah risk management. Manajemen risiko. Nah, karena baik lagi, saham itu adalah probabilitas, bukan pasti. Pasti untung tuh nggak ada. Ya, tidak ada pasti untung di dalam namanya dunia saham. Semuanya probabilitas, kemungkinan. Kemungkinan bisa naik, kemungkinan bisa turun, semuanya probabilitas. Jadi tentu kita tetap harus pakai namanya manajemen risiko. Ya, oke. Nah, bagaimana cara kita melakukan screening saham? Bagaimana sih kita bisa mendapatkan saham-saham yang punya potensi naik sangat tinggi? Nah, kita di HBC menggunakan yang namanya analisa top down, ya dari atas ke bawah, top down. Kadang kita juga menggunakan analisa bottom up, dari bawah ke atas. Nah, analisa top down ini berarti dari atas ke bawah, berarti yang pertama kali kita analisa bagaimana sih kondisi ekonomi makro. Dimulai dari makro mana? Dimulai dari makro dunia atau kita sebutnya global. Apa yang sedang terjadi di dunia? Nah, kemudian dari dunia bagaimana pengaruhnya ke Indonesia? Dan terutama di Indonesia, kira-kira sektor-sektor mana yang akan kena pengaruh positif dan mana yang akan kena pengaruh negatif. Nah, kita cari sektor-sektor yang akan terpengaruh positif. Di dalam sektor tersebut, kita carilah bisnis-bisnis terbaik di sana. Nah, disitulah bisnis yang kita kemudian akan investasi. Nah, jadi ini cara kita analisanya, screening sahamnya. Ya, nah, untuk itu maka saya akan cerita tentang apa yang akan terjadi di dunia, ya, kilas balik dari tahun 2020 sampai tahun 2023 kemarin. Oke. Nah, jadi saya akan banyak storytelling ya untuk malam hari ini, ya. Kita mulai dari tahun 2020 karena tahun 2020 di mana kejadiannya meriset seluruh dunia dan dampaknya masih terasa sampai hari ini. Tahun 2020 tema besar kita adalah tahun pandemi, di mana seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19 ya dari coronavirus ya. Dan akibatnya seluruh dunia juga mengalami yang namanya lockdown. Bisnis-bisnis tidak bisa beroperasi, kita semua di rumah aja, nonton TV, setiap hari nonton TV juga beritanya mencekam, ya berapa tingkat kematian, ya udah masuk kemana aja, lockdown sana, lockdown sini, mengerikan sekali, situasinya mengerikan sekali waktu itu, ya di awal tahun 2020. Nah, ketika seluruh bisnis lockdown tidak bisa beroperasi, berarti berpengaruh kan terhadap bisnis. Nah, terhadap ekonomi.
Jadi pada saat itu hampir seluruh dunia itu kita mengalami yang namanya resesi, yaitu global resesi tahun 2020. Ya kemarin-kemarin kita sempat ada isu awan gelap ya, awan gelap resesi. Saya bingung kenapa orang-orang panik resesi. Padahal tahun 2020 kita terjadi resesi dan tidak ada yang panik resesi. Ya waktu itu paniknya panik COVID, tapi resesinya nggak dibahas. Memang terkadang berita gitu ya, selama nggak ada berita yang heboh ya udah diheboh-hebohin aja gitu. Nah dan kita kan banyak kan yang nggak paham itu jadinya latah, nah jadinya ikut-ikutan. Nah, jadi resesi itu tidak bukan berarti sesuatu yang harus ditakutkan. Itu kondisi yang kita perlu antisipasi seperti apa. Jadi 2020 hampir seluruh negara di seluruh dunia itu resesi. Pengecualian cuma satu negara, yaitu China. Ya, China. Yang dimana dia ekonomi tumbuh 1,7%. Apa itu resesi? Resesi adalah sebuah kondisi di mana ekonomi sebuah negara itu tidak bertumbuh. Artinya turun. Ya, ekonomi sebuah negara turun selama 6 bulan berturut-turut. Minimal 6 bulan berturut-turut. Nah, itu yang disebut dengan resesi. Jadi kalau teman melihat seluruh dunia resesi ya, merah. Nah, begitu pula dengan Indonesia. Indonesia juga sama. Ya, selama 3 kuartal berturut-turut, ya, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4, ya, ekonomi kita turun, minus. Ya, sampai selama 1 tahun di total kita minus 2% ekonomi kita. Dari biasanya bertumbuh di angka 5%, di 2020 kita ekonomi kita turun 2%. Ya. Nah, jadi Indonesia juga sama, mengalami namanya resesi. Nah, dampaknya dari pandemi ini adalah pasar saham di seluruh dunia itu rontok, turun. Kenapa? Karena semua orang jual sahamnya. Kenapa mereka jual sahamnya? Karena mereka nggak tahu ini kondisi kayak apa. Ini kan waktu itu udah kayak akhir dari dunia, kayak udah mau kiamat ya. Berita kematian terus setiap hari. Ya keluar rumah harus pakai masker. Masker udah kayak penyambung nyawa. Masker sama apa tuh? Ces-ces apa tuh? Hand sanitizer ya udah kayak penyambung nyawa. Nah, jadi semua orang mengamankan aset mereka, likuidasi aset mereka. Pegang apa? Pegang cash. Nah, jadi ini yang kita sebut namanya big sale. Ya, big sale di saham. Saham kita rontok turun dari level berapa nih? 6 ribuan turun sampai ke 3 ribuan. Wah, ya 6 ribuan ke 3 ribuan ini big sell banget ya, setengah persen lebih, hampir 50% turunnya. Nah, apa strategi kita ketika pasar mengalami yang namanya panic selling? Berarti kita udah tahu nih kondisinya nih. Ada lockdown, ada pandemi, ini terjadi panic selling. Berarti semua saham, baik yang bagus maupun yang jelek, semuanya kena apa? Kena jual. Ya, baik yang bagus maupun jelek semuanya dijual tanpa pandang bulu. Ya, jual, 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 jual. Nah, apa strategi kita dalam situasi yang seperti ini? Nomor satu, cari perusahaan yang fundamentalnya tidak terpengaruh oleh pandemi. Nah, apa itu salah satunya? Bank. Walaupun walaupun apa namanya? eh, bisnis-bisnis banyak yang tutup, bank cabang-cabang banyak yang tutup, tapi secara bisnis bank masih jalan. Kenapa? Orang belanja online, pakai bank, ya, pakai duit. Semua orang masih butuh duit, ya. Jadi bank termasuk salah satu yang tidak terlalu terdampak dari lockdown pandemi. Nah, kemudian strateginya apa kalau begini? Karena ini big sale, ya kita cari aja perusahaan apa yang menurut kita paling aman, ya menurut kita fundamentalnya paling bagus yang tidak diragukan lagi. Nah, udah salah satunya yang kita pilih adalah BCA. Ya, satunya yang kita pilih adalah BCA. Anda lihat BCA. Nggak pernah BCA rontok sampai sedalam ini. Oh, dari harga 6 ribuan ke harga 4 ribuan. Luar biasa rontoknya.
Nah, udah, ini no brainer, ini udah namanya big sale ini. Ini big sale. Buat kita investor ini good money, ini good money. Bayangkan ya tidak nyampe 1 tahun, balik di akhir tahun, balik harganya. Ya, walaupun nggak langsung naik, naik turun, naik turun, naik turun, ya. Tapi habis itu apa? Balik ya sekitar 50, saya lupa, 54% dalam waktu kurang dari setahun returnnya, cuannya. BCA dapetin 54%, mungkin butuh waktu 2 tahun biasanya. Ini tidak nyampe 1 tahun. Ini yang kita sebut namanya big sale. Ya, tentunya selain BCA ada juga saham-saham lain yang akhirnya kita masuk, dan tahun pandemi itu one of the best moment ever. Ya, banyak portofolio kita itu apa namanya double tumbuhnya. Ya, portofolio cuannya 100% banyak ya waktu masa-masa pandemi. Ya, tahun 2020 ini pada saat market crash, disitulah good return. Ya, good return. Makanya kenapa fundamental sangat penting. Karena salah pilih saham, masih ada nggak yang rontok? Banyak saham-saham yang rontok yang belum pulih sampai sekarang. Nah, ada. Jadi fundamental memainkan peranan penting pada saat panic selling seperti itu. Kalau pandemi kan orang butuh obat. Kenapa bukan farmasi pilihannya coach? Kita ada juga main di farmasi, tapi sayangnya fundamental saham-saham farmasi itu tidak terlalu bagus-bagus amat. Oleh karena itu kita banyak mainkan trading, short term trading. Ya, kita banyak mainkan short term trading gitu. Nah, tapi di tahun 2021-nya, nah bagus nih Pak Andre nih, tajam. Di tahun 2021, ya di tahun 2021 kita berpikir eh, di akhir-akhir 2020 itu sudah mulai ada secercah harapan, ya, ada mulai secercah harapan, yaitu apa? Vaksin. Itulah yang bikin harga saham ngebut nih di sejak November ngebut lagi, duas, ya naik lagi, ya sejak ya November ya ngebut ya. Itu adalah vaksin. Berarti sudah mulai ada harapan bahwa pandemi ini sudah mulai bisa ditanganin, dan berarti arah ke depannya, ya pandangan kita arah ke depannya adalah negara-negara, pemerintah, semua perusahaan akan berusaha untuk kembali apa? Kembali untuk memulihkan diri. Memulihkan diri em, dari dampak apa namanya? Dampak dari pandemi. Jadi tema besarnya adalah recovery di tahun 2021. Nah, dari sekian banyak negara maju, ada satu negara yang pulih paling cepat, yaitu adalah Amerika. Nah, apa yang terjadi dengan Amerika? Terjadi yang namanya the Biden boom. Nah, ini ya, the Biden boom. Economic recovery in 2021. Nah, yang terjadi adalah di antara negara-negara maju lain itu masih negatif semua, cuman Amerika sendiri. Nah, jadi Joe Biden banyak memberikan insentif besar-besaran kepada seluruh rakyat Amerika. Yang which is insentifnya adalah bantuan langsung tunai, BLT ya kalau istilah kita. Jadi setiap warga negara Amerika itu disetor uang langsung ke rekening mereka. Sehingga pada akhir 2021 orang-orang ini punya uang lebih banyak dari sebelum pandemi. $354 per bulan, lebih banyak dari waktu sebelum pandemi. Nah, ini juga nanti salah satu yang memicu inflasi ini ke depannya. Nah, sehingga kalau orang punya uang ekstra, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, apa yang mereka lakukan? Mereka mulai cari investasi dan mereka mulai spekulasi. Jadi, kalau kita lihat market ini, market saham Amerika sama nih, ya mengalami big sale juga, tapi abis itu juga kembali pulih ya dalam waktu kurang dari setahun. Tapi abis itu apa yang terjadi? Melanjutkan kenaikan, ya melanjutkan kenaikan. Ya balik lagi jangka pendek ada naik dan turun, tapi jangka panjang dia tetap melanjutkan kenaikan. Nah, jadi kalau kita bicara ya secara market, ya sebentar ya. Oke, lanjut. Sorry, ada Tuan Putri saya. Nah, jadi mereka banyak berinvestasi di aset-aset yang spekulasi lah, ya, cari uang, termasuk di saham. Nah,
Salah satu yang waktu itu terjadi, fenomena terjadi waktu itu adalah fenomena cryptocurrency. Jadi sebelum pandemi, cryptocurrency itu tidak terkenal-terkenal amat. Cuma terkenal di kalangan orang-orang nerd lah ya, orang-orang nerdy lah. Nah, jadi di tahun 2021 itu terjadi boom cryptocurrency juga. Ini harga Bitcoin. Harga Bitcoin mencapai level tertingginya pada tahun itu ya, sampai ke hampir ke 70.000 US dollar. Ini kurang lebih hampir 900, ini kurang lebih 900 jutaan per satu Bitcoinnya. Ya, tapi karena ini balik lagi spekulasi, orang masuk ya, setelah momen-momen pandemi udah selesai ya kembali turun lagi. Nah, tapi di sini kita melihat fenomena kenapa ini terjadi? Karena orang punya banyak uang, kelebihan uang, tapi juga tidak ada penghasilan. Nah, sehingga mereka berinvestasi di aset-aset yang berisiko tinggi. Nah, berarti market kita tahun 2021 itu bagus banget harusnya. Ya, banyak orang yang masuk investasi bukan hanya di Amerika tapi juga di luar Amerika. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia juga sama. Ekonominya kita pulih ya. Jadi dari kuartal satu ya selama setahun dari kuartal 2 sampai kuartal satu selama 12 bulan. Yes. Thank you Bu Monica ya. Nah, jadi ekonomi kita juga pulih dengan sangat cepat ya. Di kuartal 2 ekonomi kita tumbuh 7% karena pulih. Ya, waktu itu normalisasi dan masih tumbuh. Secara total ekonomi kita tumbuh 3,69% ya, pemulihan. Begitu pula Indonesia berarti. Indonesia juga pulih dengan sangat cepat dalam waktu setahun. Ya. Nah, Ba- bahkan PDB kita itu mencapai all time high, tertinggi sepanjang masa. Bahkan lebih tinggi dari sebelum pandemi. Nah, apa itu PDB? PDB, produk domestik bruto, itu adalah anggap aja kayak omset sebuah perusahaan. Nah, jadi ini adalah perdagangan yang transaksi perdagangan yang terjadi di Indonesia secara keseluruhan. Nah, itu digabungkan menjadi PDB. Berarti ekonomi kita itu terbaik tuh, malah naik, ya, malah tinggi, gitu. Nah, penopangnya adalah apa? Penopangnya adalah konsumsi rumah tangga, ya, konsumsi rumah tangga, ya, konsumsi rumah tangga, terus konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, ya, berarti insentif dari pemerintah, konsumsi dari pemerintah, investasi pada fixed asset dan ekspor impor kita yang juga naik tinggi gitu. Ya. Ya. Nah, em, ya langsung kebuka. Yes, jadi pada tadi mau nanya. Jadi dengan tema pandemi, tahun pemulihan, tadi nanya juga kenapa nggak pilih farmasi. Jadi betul banget. Ada satu sektor yang menurut kita bagus banget. Jadi analisanya adalah di tahun pemulihan ini, ya ekonomi pulih, semua bangkit, semua berusaha untuk naik lagi. Berarti ada satu hal yang dibutuhkan oleh semua orang untuk bisa kembali beraktivitas. Apa itu? Adalah swab antigen. Nah, jadi kita melihat ada peluang pada swab antigen. Tentunya yang berhubungan dengan vaksin juga di luar tadi kita udah cerita kayak KF, INAF, semua itu ya itu ya adalah kita ada main trading kan. Tapi secara fundamental sebenarnya mereka kurang bagus-bagus amat. Nah, jadi tapi itu kita tetap dapat cuannya ya. Nah, cuman kalau yang satu yang kita lihat adalah swab antigen ini akan menaikkan pendapatan perusahaan dengan sangat signifikan. Sementara kalau yang berhubungan dengan farmasi itu cuma sentimen, fundamentalnya tidak berubah. Makanya kenapa kita buat trading. Tapi kalau kita bicara swab antigen, itu pengaruh. Karena orang begitu orang swab, cecing, omset. Swab, omset. Sementara kalau perusahaan-perusahaan farmasi yang kayak gitu, itu nggak ada obat yang berhubungan langsung yang dijual dengan apa namanya eh, dengan COVID. Nah, malahan pilihan kita pada saat itu bukan untuk investasi, bukan di COVID, bukan di farmasi, tapi di Sido Muncul. Nah, lucunya orang takut kena COVID, minum tolak anginnya banyak banget.
Dan di situ kita berpikir, pasti omsetnya bakal naik nih. Dan betul, melejit ya. Tahun 2021 adalah omset tertingginya mereka sepanjang masa all time high. Nah, di sisi lain kita juga pikir karena orang butuh untuk beroperasi kembali, beraktivitas kembali, maka yang paling mereka butuhkan adalah swab antigen. Setiap kali mereka swab, cecing, omset. Setiap kali swab, cecing, onset. Nah, berarti bisnis-bisnis yang ada swab antigen itu akan sangat bertumbuh, ya, pendapatannya akan naik, melonjak. Nah, pilihan kita waktu itu ada dua, rumah sakit atau laboratorium. Rumah sakit setelah kita pelajari, kita kita analisa, ada kasus BPJS di mana pembayaran BPJS suka trouble, suka bermasalah. Ya, sentimennya banyak lah, isunya banyak rumah sakit. Jadi nggak cuman swab antigen doang. Nah, kita cari oke, yang lebih spesifik lagi swab antigen. Oke, laboratorium. Nah, di Indonesia cuman ada dua perusahaan laboratorium. Yang satunya kecil banget, nah yang satunya lagi adalah Prodia. Prodia adalah laboratorium terbesar market leader di Indonesia. Jadi kita pilihlah Prodia. Nah, balik lagi, kita nabung saham. Kita artinya cicil beli setiap bulan. Nah, kita cicil beli setiap bulan. Kita nggak pernah tahu kapan naiknya. Itu teman-teman kata kuncinya. Jadi saya bukan peramal, kita bukan peramal. Kita sendiri nggak tahu kapan naiknya. Nah, ini kemudian dia melonjak tinggi, naik dari level berapa nih? 3.000 berapa nih? 4.000 ya, dari 4 ribuan ke 9 ribuan, naik dua kali lipat dalam waktu hampir sebulan ini. Kenapa? Karena waktu itu di sini pengumuman persis yang naik tinggi ini di sini nih, itu pengumuman pembukaan PSBB. Jadi pembukaan lockdown, persis pembukaan lockdown, hari itu saham ini melonjak, naik tinggi. So kita nggak pernah tahu. Ya waktu itu kita bilang, wah ini udah naik tinggi nih, bagus nih. Profit taking teman-teman, profit taking ya. Kita sudah nabung beberapa bulan, saatnya profit taking. Ini ya, jangan ditunda-tunda. Ya saatnya profit taking gitu. Nah, jadi ini cara kita mengkombinasikan analisa sentimen dengan fundamental. Coach, pasar saham Indonesia lebih didominasi pengaruh kondisi perekonomian negara mana? US, Tiongkok, atau yang lainnya? Seluruh dunia. Seluruh dunia ya pasti akan ada pengaruh. Ya di mana ada pengaruh. Jadi AS Amerika pasti ada yang pengaruh, Tiongkok juga pasti akan ada pengaruh. Tapi yang paling lebih berpengaruh pasti US. Kenapa? Karena seluruh uang besar itu adanya di US. Jadi kalau US-nya kenapa-napa, ya duit bukan cuma Indonesia, di seluruh dunia pasti akan terpengaruh gitu. Nah, jadi itu ya, tahun 2021 ya ada Prodia, ada Sido, terus apa lagi? Dua itu ya the best, ya dua itu yang paling the best. Nah, karena signifikan. Nah, kemudian tema 2022 apa? Nah, kita lihat 2022 itu kita melihat tema besarnya adalah stagflasi, di mana ekonomi akan stagnan ya karena pandemi ya, dampak dari pandemi ekonomi akan stagnan, dari kan pemulihan kan, setelah pemulihan habis itu apa, normalisasi kan, berusaha untuk normalisasi. Jadi ekonomi ini akan stagnan ya. Kenapa ekonomi sebuah kita pulih cepat? Karena kan insentif, begitu insentifnya sudah mulai stabil, ekonominya stagnan. Nah, ditambah karena banyak insentif besar-besaran yang diberikan sebelumnya, maka inflasi kita juga naik, harga barang dan jasa juga naik. Kenapa? Karena supply dari sebuah barang itu menurun akibat dari pandemi. Karena pada masa-masa pandemi, selama setahun itu tidak ada produksi, tidak ada supply. Jadi selama setahun itu orang beli ngabisin stok, produksi nggak jalan, jadi ngabisin stok. Nah, stoknya udah mulai habis sama setahun. Sehingga supply itu sangat berkurang ketika tahun 2021 mulai dibuka kembali. Mereka mulai ngejar supply. Nah, sehingga harga-harga mulai naik. Demand-nya besar, supply-nya berkurang. Di sisi lain, ya harga energi juga melonjak sangat tinggi ya di tahun 2022 itu. Nah, jadi yang terjadi di tahun 2022 adalah terjadi hyperinflasi. Inflasi yang sangat tinggi di seluruh dunia. Nah, kita bayangkan hampir seluruh dunia ini inflasi kecuali yang biru-biru.
China, Jepang, Indonesia, ya salah satunya. Makanya kenapa kita di Indonesia nggak berasa inflasi? Apaan tuh inflasi? Nggak berasa. Ya cuman sekarang aja ada orang bilang, kayaknya daya beli masyarakat menurun deh. Kayak daya beli masyarakat menurun deh. Nggak berasa kita inflasi. Nah, tapi seluruh dunia, wah merah semua tuh, inflasi sangat tinggi. Nah, bahkan Argentina naik sampai hampir hampir 100%, ya. Turki 73% juga naik, Uruguay 210%, nah, dan sebagainya. Negara-negara maju, Amerika naik sampai ke 9%, ya, Jerman 7%, Inggris 9%. Kok kecil coach 9%? Beda. Untuk negara maju, inflasi 9%, hampir 10% itu gede banget. Standarnya normalnya adalah 2%. 2% ke 10% itu 5 kali lipat. Jadi ini gede banget. Dan dampaknya kalau negara maju inflasi itu kayak apa ya? Kayak ripple effect. Mereka 10%, ring 2-nya mungkin bisa 20, ring 3-nya 30, ring 40, 50. Makanya negara-negara yang di Amerika Latin, mereka inflasi bisa sampai 100% gitu. Karena ripple effect gitu. Jadi mereka sampai 9% itu gede banget. Ya, tinggi banget. Nah, oleh karena itu, karena inflasi besar itu nggak bagus, berbahaya, maka yang dilakukan oleh negara-negara melalui bank sentral masing-masing adalah dengan cara apa? Menaikkan suku bunga. Nah, apa hubungannya menaikkan suku bunga dengan menurunkan inflasi? Nah, inflasi yang terjadi saat ini itu karena ada terjadi naiknya permintaan, ya, permintaan. Jadi diharapkan dengan pemerintah menaikkan suku bunga, biaya pinjaman jadi mahal. Ya, biaya pinjaman jadi mahal, ya. Bunga tabungan jadi bagus. Nah, diharapkan orang-orang ngerem spending, ngerem ekspansi. Dan mereka lebih banyak nahan duit, lebih baik simpen duit. Nah, itu yang dilakukan. Supaya inflasi turun, supaya permintaan turun, supaya ekonomi lebih slow down. Nah, untuk menurunkan inflasi. Nah, namun yang terjadi adalah kenaikan inflasinya itu sangat cepat. Ya, dalam waktu 1 tahun, The Fed sebagai bank sentral Amerika, Federal Reserve, bank paling terpengaruh di seluruh dunia, itu naik sampai 4% dari 0% ke 4% dalam waktu 1 tahun. Dan ini tinggi banget, cepet banget. Ya, ini punya dampak ya yang luar biasa. Nah, jadi seluruh dunia kita lihat bank sentral melakukan eh, menaikkan apa namanya suku bunga. Ya, hike 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 ini menaikkan suku bunga semua. Ya, untuk menurunkan inflasi. Nah, jadi Amerika yang tadinya suku bunga 0% tiba-tiba jadi 4%, langsung dolarnya menguat. Nah, jadi salah satu yang kita lihat adalah indeks US dollar, mata uang dolar, yang namanya DXY. Nah, kalau teman-teman lihat dari 2021 sampai akhir 2022, dolarnya naik 26%. Dan ini gede banget, tinggi banget gitu. Jadi kalau inflasi di sebuah negara misalnya inflasinya udah 20%, dan jangan lupa, perdagangan di seluruh dunia pakai apa? Pakai US dollar. Dolarnya naik 26%. Berarti inflasi double, inflasi barang, inflasi mata uang, double kenaikannya. Nah, inilah yang bikin orang double effect. Makanya kenapa muncullah kemudian isu di mana negara-negara mulai berusaha untuk melepaskan dari US dollar. Ya, kayak kita di Indonesia udah pakai local currency transaction, ya. Jadi transaksi pakai mata uang negara masing-masing. BRICS berusaha untuk keluar dari US dollar dan sebagainya. China terus-menerus beli emas, makanya harga emas naik terus sampai sekarang ya. China terus-menerus beli emas, walaupun tahun kemarin dia udah mulai stop, tapi kayaknya ini ada insentif lagi ya. Nah itu pengaruhnya. Jadi nilai tukar di seluruh dunia itu rontok, melemah semuanya berbanding emas, ya turun semuanya. Nah, jadi pada saat itu kalau banyak yang berkoar-koar, wah ekonomi si Indonesia jelek, ekonomi Indonesia buruk,
kita bilang nggak tepat. Eh, Ini US apa rupiah berbanding dolar turun atau bukan apa melemah melemah itu karena dolarnya yang menguat. Kenapa dolar menguat? Karena sekarang US dollar ada bunganya 4% dan itu tinggi. Jadi saya sebagai investor, daripada saya cari invest di tempat-tempat yang risikonya sedang tinggi, mendingan saya parkir di dolar. Aman. Mata uang dunia, safe haven, bunganya 4% lagi. Udah aman. Parkir aja di dolar. Nah, semakin muat terus apalagi. Nah, itu yang terjadi. Sehingga mata uang seluruh dunia yang lainnya turun. Nah, jadi kalau ada yang bilang ekonomi kita jelek, nah, rupiahnya melemah, salah. Dia nggak paham, kurang paham. Nah, jadi kita harus melihat secara why, ya, gambar besarnya. Nah, terus pengaruhnya apa ke pemilihan saham? Ada, ya. Jadi kenapa kita melihat analisa ini nanti ada ujung-ujungnya ada. Nah, ditambah pada saat itu terjadi sebuah perang. Tiba-tiba Rusia menginvasi Ukraina. Ya, perang antara Rusia dengan Ukraina. Nah, ini juga punya dampak. Dan kita tahu Rusia Ukraina ketika terjadi perang itu kan Rusia kena apa? Kena sanksi, ya, kena sanksi dari seluruh dunia, kena sanksi dari seluruh dunia. Nah, mereka tidak boleh transaksi, ya kan? Karena kan kena embargo, kena sanksi, nggak boleh transaksi. Nah, yang dilupakan oleh orang-orang adalah ya, bahwa Rusia ini eksportir energi terbesar di dunia. Ya, salah satu eksportir energi terbesar di dunia. Bayangkan, dia produksi minyak bumi terbesar ketiga di dunia ya setelah Arab Saudi dan Amerika. Rusia yang ketiga. Kemudian dia penghasil gas alam terbesar kedua di dunia. Bahkan pemasok utama untuk Eropa Eropa Barat, ya, Eropa Barat, ya, Eropa yang lebih maju. Nah, titanium dia punya. Dia penghasil batu bara terbesar keenam. Jadi dia eksportir energi besar. Nah, waktu tadi saya cerita, kita pada saat itu energi kita sudah mengalami krisis. Jadi harganya tuh udah naik. Ditambah dengan ini lagi, berarti supply energi makin turun. Nah, sehingga harga-harga tambah naik. Jadi inflasi plus dolar plus perang embargo. Bukan perangnya yang problem, embargonya yang problem. Sehingga supply energi itu turun drastis. Nah, kalau supply energi turun drastis, apa yang terjadi dengan harga energi? Kira-kira. Sambil saya minum dulu. Yes, Pak Rizky. Naik. Nah, jadi harga energi akan naik. Ya, dimulai dari apa? Dimulai dari gas alam Eropa. Ya, gas alam. Karena Rusia supply ke Eropa. Naik 300%. Mahal banget. Nah, yang terjadi apa nih? Akhirnya karena harganya mahal, tinggi, ya, negara-negara maju ini harus cari alternatif. Alternatif yang lebih murahnya apa? Batu bara. Kenapa begitu? Karena negara maju ini sudah lama meninggalkan batu bara. Karena mereka menuju nol emisi, ya kan, menuju energi bersih. Nah, batu bara adalah energi kotor, polusi. Jadi pembangkit listrik tenaga batu bara mereka sudah dimatiin semua. Ya. Nah, ketika terjadi krisis energi seperti ini, yang mereka lakukan apa? Dinyalain ulang. Mereka balik makan batu bara lagi untuk energinya. Bayangkan, harga batu bara itu naik tinggi sampai 1.500% dari tahun 2021 kenaikannya. 1.015%, 15 kali lipat ya naikkan harganya. Luar biasa ya. Minyak 70%, hampir 2 kali lipat. Nah, itulah yang terjadi. Nah, tambah inflasi dan sebagainya. Nah, ini ya. Jadi perusahaan Jerman stop produksi karena krisis energi. Eropa darurat energi, Jerman makan batu bara lagi. Perdana Menteri Liz Truss mengundurkan diri setelah hanya 6 minggu menjabat. Perdana Menteri itu udah kayak presiden kita di Indonesia. Posisi paling tinggi ya selain Ratu England ya. Dia cuma menjabat jadi presiden cuma 6 minggu. Berarti itu kan stres abis, tekanan banget kan. Sampai akhirnya harus mengundurkan diri. Hanya baru
kurang dari 2 bulan menjabat. Bayangin, presiden kurang dari 2 bulan menjabat dan mengundurkan diri. Nggak problem. 140 ribu orang demo di Paris soal naiknya biaya hidup. Tadi itu energi, inflasi, dan sebagainya. Nah ya, nah mengetahui semua hal ini, ya mengetahui semua hal ini mulai tadi tuh ya, inflasi, bagi-bagi duit, dan sebagainya, energi naik, perang. Nah, sudah mulai kepikiran nggak saham apa yang bagus? Saham apa yang bagus untuk kita pertimbangkan untuk masuk? Yes, saham energi, terutama betul sekali batu bara. Kenapa? Karena baik lagi nih, selalu balik ke fundamental. Ini ada pertanyaan menarik dari Pak Joko. Coach, program makan siang gratis atau sehat di pemerintah mendatang, apakah akan mempengaruhi saham tertentu? Kalau ada kira-kira apa ya? Balik lagi, coba riset. Ya, saya kasih tahu kisi-kisinya. Apabila terjadi sesuatu ya di sebuah negara, baik itu program makan siang, insentif, naik ini itu, kita selalu balik lagi ke mana? Ke fundamental bisnis. Kalau kita bicara fundamental bisnis, apa itu? Duit. Kira-kira kejadian ini bisa mempengaruhi duit perusahaan nggak? Kalau berpengaruh, bakal bikin duitnya naik atau bakal bikin duitnya turun. Itu aja. Kalau ada kejadian yang tidak ada hubungannya dengan fundamental dari bisnis, itu kita sebut namanya sentimen sementara. Kalau sentimen positif, seminggu naik, seminggu lagi turun. Sementara doang. Udah itu ranahnya trading, bukan ranahnya invest. Invest kita bicara long term. Nah, kalau di sini Anda lihat selama setahun lebih harga batu bara itu tinggi sekali di atas 100%. 100% itu di sini. Di sini 100% sejak Juli ya. Jadi sejak 2021 harga batu bara tuh naik 100%, naik ke 1.500%. Harga batu bara. Nah, sekarang apa? Dari mana perusahaan tambang batu bara dapat duitnya? Dari mana mereka dapat duit? Dari jualan batu bara. Anggap tadinya mereka jualan 1 ton itu di harga misalnya ya, oh ini sih, eh, di harga biar gampang 60, ya kan? Sekarang 1 ton di harga misalnya berapa? Biar gampang 360 lah, biar gampang gitu. Naik berapa kali lipat? Naik 6 kali lipat. Berarti yang tadinya mungkin pendapatan perusahaan itu di 60 ribu, ya ini biar gampang aja ya. Sekarang pendapatan di berapa? 360 ribu. Fundamentalnya berubah nggak? Fundamentalnya berubah. Jadi itulah bagaimana cara kita menganalisa sentimen dengan fundamental. Dari sini 360 ribu. Harga sahamnya gimana dong? Harga sahamnya pasti naik. Orang tadi perusahaannya penghasilan cuma 60 ribu, produksinya sama. Sekarang ya 360 ribu. Nah, bagaimana dengan dividennya? Kalau dia bagi dividen 50% aja misalnya ya, berarti di tahun sebelumnya bagi dividen cuma 30 ribu, sekarang bagi dividennya 180 ribu. Dividennya juga naik 6 kali lipat. Ya, misalnya ya, contoh doang. Pengaruh semuanya. Itulah fundamental. Makanya kenapa kita belajar hitung-hitungan fundamental. So, yes, kita banyak main batu bara. Ya, kita banyak batu bara. Saham-saham kita ini ITMG, Adaro, PTBA, wah signifikan banget. Ya, ini naiknya sampai 2 kali lipat. Ya, 20 ribu. Naik double digit semua banyak. Ya, betul sekali. Ya. Dan di tahun 2002, tadi kan 2021, 2022, makanya di tahun 2023 dividennya jumbo. Ya, dividennya jumbo. Bagaimana di tahun 2024? Ya, banyak orang bilang, "Wih, di tahun ini invest di batu bara, dividennya jumbo, bagus." Eh, jangan lupa, kemarin harga kinerja mereka naik tinggi karena harga batu bara. Sekarang harga batu bara udah mengalami normalisasi, udah turun, nggak setinggi kemarin. Walaupun tetap lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Jadi otomatis 2024 ya, dividennya juga pasti akan turun, wajar.
gitu. Nah, jadi fundamental based on data. Nah, jadi kita banyak cuan besar lah saham-saham energi ya di tahun 2022 itu. Ya. Terus apa lagi? Oh ya, ini nih sentimen tambahan waktu itu kita baca berita dan kita menemukan bahwa China itu kan menerapkan yang namanya kebijakan nol COVID. Jadi ketika di satu kota terindikasi ada orang yang kena COVID, ya terindikasi ada orang yang kena COVID, maka satu kota itu di lockdown sama pemerintah China, ya. Dan tentunya walaupun di lockdown di rumah, pemerintah China terus kasih mereka makan segala macam insentif gila-gilaan lah, besar. Nah, tapi waktu itu yang menurut kita punya dampak adalah ketika Shanghai kena lockdown. Nah, buat teman-teman yang tidak familiar, China atau Tiongkok itu adalah pabriknya dunia. Pabrik hampir semua brand di seluruh dunia itu adanya di China. Dan ketika mereka mau kirim barang keluar dari China, itu pelabuhannya adalah di Shanghai, pelabuhan dunia. Makanya kota paling maju di China sekarang adalah Shanghai, kota pelabuhannya, ya, paling internasional. Nah, problemnya adalah Shanghai kena lockdown. Dan apa yang terjadi? Pelabuhannya juga kena lockdown. Akibatnya kapal-kapal dari seluruh dunia itu nggak bisa naik turunin barang. Mereka cuma bisa mangkal di situ. Nah, jadi lihat nih, ini yang kayak semut ini adalah kapal yang ngapung di ini. Banyak banget. Jadi kapal-kapal ngapung di perairan China itu semua. Nah, ngapung di situ semua. Nah, ngapung nggak bisa balik. Karena kalau mereka balik, cost-nya gede banget. Jadi cara paling murah, cara efisien adalah nunggu lockdown-nya dibuka. Nah, berarti apa? Supply kapal turun. Supply kapal turun. Kalau supply kapal turun, harga shipping naik. Nah, di situ kita kemarin melihat kesempatan dan kita memutuskan untuk masuk di saham SMDR, salah satunya sebagai salah satu saham perkapalan terbesar di Indonesia. Ya, lumayan, kita dapat cuan cepat ya dari harga waktu itu kayaknya di 200-an something 300 ya, 300 naik sampai ke 800. Ya, kurang lebih 2,5 kali lipat lebih kita dapat cuannya. Nah, itu ya akibat apa? Shipping ya, shipping. Jadi gitu, kita selalu mengkaitkan berita dengan fundamental bisnis. So, baik lagi, berita ini punya dampak nggak terhadap fundamental bisnisnya? Kalau dia punya dampak, itu ya bisa berpengaruh dengan sangat signifikan. Kalau tidak punya dampak, cuma sentimen-sentimen doang, biasanya cepat. Ya, tuh. Nah, terus masuk ke 2023 tahun kemarin. Nah, kita melihat tahun kemarin itu sebagai tahun yang namanya resflasi. Yang dimana demi menurunkan inflasi, negara-negara maju akan masuk ke dalam zona resesi. Inilah yang kemarin ditakutkan orang resesi dunia. Sebenarnya waktu itu yang kita pikir bukan resesi dunia, tapi resesi negara-negara maju. Kenapa? Karena Indonesia ekonominya is very strong, sangat kuat. Nah, namun seperti tadi nanya, kalau US bermasalah, Indonesia kena nggak? Indonesia pasti kena. Karena Indonesia negara berkembang. US adalah negara maju menjadi pusatnya dunia. Jadi, kalau US demam, Indonesia minimal kena batuk pileknya. Pasti kena nular. Nggak mungkin baik-baik saja. Nah, namun, sekali lagi lihat, kalau dampaknya cuma sentimen, tidak ada hubungan dengan fundamental, buat kita sebagai investor gimana? Kalau harga saham turun, tapi sentimen doang, nggak ada hubungan dengan fundamental. Sebagai investor yang bijak, apa yang kita lakukan? Beli. Iya, beli selagi murah. Yes, betul. Ya, karena sentimen tidak pengaruh fundamental. Fundamental baik-baik aja. Nah, ini perkiraan awal kita di tahun 2023. Jadi kita perkirakan negara-negara maju itu akan masuk
dunia resesi. Bahkan Reuters, em, Central Bank, Bank Dunia, World Bank memperkirakan dunia akan masuk ke zona resesi global, bahwa pertumbuhannya negara-negara maju akan masuk ke resesi sehingga pertumbuhan dari ekonomi global tuh turun, cuma jadi sekitar 1,7%. Bahkan kita melihat bahwa The Fed juga akan terus mempertahankan suku bunganya sangat tinggi di 5,25% waktu itu, ya. Karena dia dari 9,1, targetnya adalah kemana? Targetnya adalah ke 2%. Jadi sebelum sampai ada tanda-tanda 2%, mereka akan menaikkan suku bunga terus. Dan inilah yang akan membuat mereka masuk ke jurang resesi sebenarnya. Ya, suku bunga tinggi untuk jangka waktu panjang yang disebut higher for longer. Ya, istilah-istilah itu kalau tentu pernah dengar. Nah, dan pakar-pakar di Amerika semua juga bilang 2023 kemungkinan Amerika resesi. Indeks-indeks, rasio-rasio semua pada bilang 2003 kemungkinan besar Amerika bakal resesi. Kenyataannya Amerika tidak resesi di 2023. Masih baik-baik aja, masih very strong. Nah, kenapa seperti itu? Balik lagi, yang namanya the Biden boom. Joe Biden banyak banget melakukan insentif gila-gilaan besar-besaran di Amerika. Sehingga dia mempertahankan ekonomi Amerika. Jadi ekonomi Amerika itu sudah mulai sakit. Amerika tuh udah mulai sakit, udah mulai batuk pilek. Sama Joe Biden kasih apa? Disuntik vitamin. Ya, suntik vitamin, kasih infus, sehat lagi. Jadi dipaksa dikasih terus vitamin supaya tetap ya terjaga, nggak sakit. Itulah yang dilakukan. Tapi sebenarnya sedang tidak baik-baik aja. Makanya bahkan Amerika sudah berapa kali hampir masuk ke krisis. Nah, salah satunya krisis perbankan. Ini terjadi di awal tahun 2023 kemarin. Nah, teman-teman pernah ingat SVB Bank, Silicon Valley Bank yang bangkrut tutup ya, diikutin dengan bank-bank lainnya. Nah, diras oleh nasabahnya. Nah, apa yang terjadi? Karena suku bunga Amerika naik tinggi kenceng dalam waktu cepat dari 0 sampai ke 4, bahkan tahun depan nya ke 5,25%. Itu kenceng banget teman-teman. Nah, akibatnya orang-orang bank-bank ini kan salah satu uangnya pasti harus diparkir. Nah, parkir yang paling aman di mana? Ya, karena mereka di Amerika, parkir yang paling aman adalah surat hutang Amerika. Ingat, waktu mereka berhutang, suku bunga Amerika cuma di 0,25%. Sekarang 4%. Jadi, ketika mereka menjual lagi, mereka butuh duit, ya ketika mereka butuh duit, mereka harus jual surat hutangnya itu, surat hutangnya mau nggak mau jual rugi. Apalagi waktu di rush, mereka harus jual rugi surat hutangnya tersebut. Nah, mereka jual rugi, akibatnya mereka bangkrut. Nah, ini bisa memicu krisis perbankan. Nah, apa yang dilakukan oleh Joe Biden dan tim? Nah, mereka menyelamatkan nasabah dari bank-bank ini. Jadi uang setiap masyarakatnya, uang setiap nasabahnya itu dibalikin, ya dibalikin. Tapi banknya tidak diselamatkan, banknya dibiarin tetap bangkrut. Nah, tapi uang nasabahnya semuanya dibalikin. Berarti insentif lagi, uangnya sangat besar, kan? Nah, gimana dengan Indonesia? Nah, waktu itu saham-saham perbankan di Indonesia banyak yang turun. Banyak yang turun karena mereka takut. Wah, nanti Indonesia juga ini nih krisis perbankan nih. Indonesia nanti banknya juga ini nih. Wah, banyak orang mulai panik nih. Saya bilang nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Gitu. Justru yuk beli, beli lagi saham saham bank ya. Apa tuh BCA, BRI, beli, buy, buy. Ya, nggak ada hubungannya. Justru ini kesempatan kita beli ya karena kita tahu ini. Buy, beli. Ya, kita lumayan dapat cuan waktu itu berapa ya? Cuman dari penurunan itu dong sekitar 10-an persen. Ya. Ya, tapi ini kan long term, kita masih hold. Ya, BCA kita udah beggar, udah BCA, BRI itu kita udah 100%-an lebih lah hampir sampai sekarang itu. Nah, nah, sehingga karena banyak insentif yang diberikan oleh pemerintahan Joe Biden dari tahun 2020 sampai tahun 2023 ini kemarin itu Amerika itu terancam gagal bayar hutang.
hutang. Bokek ditulisnya lagi judulnya ya. Bokek. Nah, kalau Amerika gagal bayar, itu bencana tuh di seluruh dunia. Ya, itu bencana seluruh dunia. Ya, kita udah siap-siap aja mau beli lagi. Udah siap-siap aja shopping lagi tuh. Kalau beneran terjadi ya, kita udah siap-siap shopping. Siapin cash. Oke, kita udah bilang, oke, cash, 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 cash. Ya, sama-sama udah cuan, coba di cash, cashin dulu. Di cashin ya. Sehingga kita ada peluru untuk masuk nih. Kalau Amerika benar gagal bayar, uh, itu big sell, another big sell lagi. Ya, walaupun pasti nggak se-big sale waktu pandemi tapi lumayan lah dapat 20% ya udah happy banget ya. Nah, cash cash cash. Nah, terjadilah ya negosiasi panjang ya. Akhirnya di akhir Mei antara presidensi dengan parlemen itu sepakat. Jadi Biden sepakat dengan McCarthy menaikkan plafon hutang Amerika. Ya, kenapa? Karena utangnya udah gede banget nih. Plafon mereka udah mentok sesuai undang-undang, mereka nggak boleh berhutang lagi. Jadi bisa mereka lakukan adalah negosiasi, ngelobi para parlemen untuk menaikkan limit hutangnya mereka. Sehingga akhirnya disepakati di akhir bulan, ya, em, mereka menaikkan plafon hutangnya dan mereka bisa berhutang kembali untuk nutupin hutang-hutang yang jatuh tempo di bulan Juni 2023-nya, di bulan depannya gitu. Nah, jadi selamat lagi ya. Tadi krisis perbankan selamat, hampir ini gagal bayar selamat, ya selamat lagi. Jadi nggak baik-baik aja sebenarnya teman-teman, ya selamat lagi. Nah, sehingga karena karena tahu bahwa Amerika secara keuangan sedang tidak baik-baik aja, salah satu peringkat utang AS ya, peringkat utang di Amerika yaitu Fitch, ada banyak peringkat utang, tapi salah satunya Fitch ini yang paling heboh kemarin, dia menurunkan peringkat hutang Amerika dari triple A yang paling tinggi turun satu level ke AA+. Wah, itu harga sahamnya langsung rontok gitu. Nah, dia menyebutkan kalau bahwa secara keuangan, secara fiskal, Amerika tuh sedang tidak baik-baik aja, istilahnya gitu. Utangnya bengkak, fiskalnya mengecil, dan sebagainya. Nah, buat kita, good time to buy. Ya, good time to buy waktu itu. Ya, kita beli waktu itu. Nah, nah, dampaknya lagi juga bank-bank di luar sana banyak yang yang bangkrut. Nah, ini kisah sedih nih, Credit Suisse. 167 tahun akhirnya bangkrut. Diakuisisi oleh UBS senilai 49 triliun gitu. Nah, itu dampaknya. Nah, plus ini juga kejadian yang tidak terduga-duga ya, kejadian tidak terduga-duga yaitu konflik antara Israel dengan Hamas. Nah, dari konflik ini sejak tahun kemarin kita sudah antisipasi bahwa konflik ini bisa melebar sampai ke negara-negara lain di Timur Tengah. Ya, kita sudah antisipasi itu dan kalau itu terjadi, maka sektor yang kita pantau keras adalah sektor komoditas. Terutama dua, yaitu apa? Emas sama minyak. Kenapa emas? Emas itu adalah aset aman, safe haven. Dianggap aset yang paling berharga. Jadi zaman dulu uang itu nggak ada. Semua orang transaksi pakai emas. Nah, uang kertas itu adalah surat hutang bank sebenarnya. Bahwa nih, saya titip emas di kamu ya, di bank. Nah, bank sebagai jaminan, oke, ini surat hutangnya bahwa kamu nitipkan emas kamu di kita. Jadi uang itu sebenarnya surat hutang emas. Jadi sebenarnya paling berharga itu adalah emas. Nah, jadi ketika terjadi konflik, ketika terjadi ketidakpastian global, ekonomi, orang-orang banyak parkir uangnya di emas. Dianggap aset paling berharga yang bisa dicairkan kemanapun. Nah, jadi dua itu yang kita pantau, yaitu harga emas sama harga minyak. Nah, emas udah lumayan nih kita, lumayan. Ya, hari ini harga emas naik terus nih, ya. Kayak kemarin Pak Kunadi udah cerita per hari ini BRMS kita sudah cuan 110% ya per hari ini. Tapi tadi ya 110% itu emas. Nah, yang minyaknya ini enggak gerak-gerak. Naik turun lagi, naik turun lagi. Kenapa? Karena minyak ini sangat sangat harga minyak itu ditentukan kan dari supply dan demand. Ya. Dan supply-nya adalah
top tiga tadi. Ya, negara-negara Timur Tengah dipimpin oleh Arab Saudi, Rusia, sama Amerika. Jadi setiap kali harga minyak itu mulai naik, Amerika mengeluarkan inventorinya sehingga supply-nya dibanyakin sehingga harganya turun. Jadi harga minyak cenderung stabil, naik dan turun, tapi cenderung stabil karena selalu diintervensi oleh Amerika. Selalu diintervensi oleh Amerika. Ya. Nah, jadi ini sementara di satu sisi OPEC Plus, yaitu negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah plus Rusia itu berusaha menaikkan harga minyak, ya berusaha menaikkan harga minyak dengan cara melakukan pemangkasan produksi, ya nurunin supply secara sukarela. Di sisi lain Amerika selalu counter, makanya harga minyaknya yoyo banget, ya. Padahal saya udah waktu itu ya saya pakai banyak saya banyak parkir di Medco padahal. Nah, ya. Nah, jadi itu saya banyak cerita. Ya, jadi walaupun kita analisa antisipasi, nggak semuanya works juga teman-teman. Jadi saya bukan 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 dewa, bukan Tuhan yang tahu segala sesuatu. Jadi kita melakukan semuanya itu balik lagi probabilitas. Ada yang works, ada yang enggak. Ada yang worksnya cepat, ada yang worksnya terlambat. Tapi bagaimana kita analisa itu yang paling penting. Itu yang saya pengen share sama teman-teman. Jadi yang saya pengen share teman-teman hari ini bukan wah kita naik dua kali lipat, 200%, 100%. Bukan itunya, tapi belajar bagaimana mengkaitkan sebuah berita dengan analisa kita pemilihan sahamnya. Itu tuh yang saya mau sharingkan ya, malam hari ini. Ya, ditambah dengan Laut Merah makin membara, kapal perang Amerika Inggris turun lawan Houthi. Jadi perangnya melebar sampai ke Laut Merah. Yang dimana pengaruhnya kemana? Transportasi shipping lagi. Jadi kita juga banyak tahun kemarin, mulai dari tahun kemarin kita mulai banyak pantau juga di saham-saham shipping. Karena menurut kita bakal naik. Tapi ternyata nggak terlalu signifikan. Ya, ternyata nggak terlalu signifikan. Nggak sedampak waktu yang pandemi yang di Shanghai kemarin. Gitu. Nah, ini ya Arab Saudi dan Iran dan kawan-kawan resmi gabung ke BRICS, ya resmi gabung ke BRICS, negara-negara OPEC Plus. Nah, juga konflik antara China dengan Taiwan juga ini sesuatu yang kita pantau terus, ya. Jadi memang tahun 2024 ini tema besar kita adalah geopolitik, ketidakpastian geopolitik. Sehingga dalam ketidakpastian geopolitik ini, saham yang paling diunggulkan adalah saham-saham komoditas. Ya, kita banyak main saham-saham komoditas tahun ini. Ya, itu emas, timah, tembaga, minyak, ya, apalagi batu bara belum. Batu bara belum manggung. Kayaknya akhir tahun ini batu bara bakal mulai manggung lagi, tapi itu kayak sentimen sementara karena biasanya kalau akhir tahun ini permintaan batu bara dari negara-negara dingin untuk energi itu besar. Tapi kita nggak tahu karena tahun kemarin permintaannya nggak setinggi itu karena tahun kemarin winternya panas, nggak sedingin biasanya. Gitu. Nah, jadi selalu kaitkan kemana? Fundamental. Ya, kita nggak cuma baca berita terus kira-kira, tapi selalu kaitkan ke fundamental. Ya, pendapatan, duit, ingat. Fundamental adalah bagaimana cara perusahaan dapat duit. Nah, jadi itu teman-teman. So, apapun yang terjadi dalam waktu krisis, jangan khawatir. Ya, selalu dengan tenang analisa apa yang terjadi, pengaruhnya ke fundamental seperti apa. Patokan kita adalah fundamental. Ya, dalam bahasa China, krisis itu ditulis dengan dua kata, weiche. Di depannya artinya bahaya, di belakang artinya kesempatan. Jadi artinya di balik setiap bahaya selalu ada kesempatan. Nah, dari tahun 90-an, setiap kali harga saham kita rontok, saham kita selalu baliknya powerful banget. Ya, teman-teman lihat di sini, selalu pulih powerful banget. Kenapa? Karena ekonomi kita sebenarnya strong. Kuat banget ekonomi kita. Ya, kuat banget. Ya. Nah, tahun 2020 waktu pandemi itu one of the best momennya kita. Kita banyak dapat saham-saham yang naik signifikan dalam waktu singkat. Ya, jadi dalam krisis is a good moment. Ya, jadi gitu. Em, di sini saya cuma mau cerita salah satu target kita untuk investasi di saham adalah untuk mengalahkan inflasi. Supaya apa? Hasil uang kerja keras Anda itu tidak digerogotin sama inflasi. Orang bilang daya beli masyarakat menurun. Ya, karena ada inflasi setiap tahun. Sementara penghasilannya tidak naik.
Jadi tugas kita, uang hasil kerja keras kita itu ditumbuhin biar nggak diem aja. Nah, kalau kita lihat 20 tahun terakhir, inflasi kita itu 207% selama 20 tahun terakhir. Kalau dirata-ratain per tahunnya sekitar 5,78%. Anggaplah sekitar 6%. Berarti uang Anda di tabungan, di bawah bantal, dimanapun itu, minimal harus bertumbuh 6% per tahun targetnya. Ya. Kalau di tahun 2001, ya 2001, Anda belanja bulanan 1 juta, ya dapat satu keranjang gitu misalnya ya, satu keranjang. Di tahun 2021, barang yang sama di satu keranjang ini, Anda harus keluarin uang 3 juta. Itulah inflasi. Dan kenapa Anda harus menumbuhkan uang Anda? Kalau enggak, daya beli masyarakat menurun jadinya. Jadi masuk ke kategori daya beli menurun nih. Kalau kita enggak tumbuhin uang kita. Nah, jadi bukan daya beli masyarakat yang menurun, tapi penghasilan masyarakat yang tidak sebanding dengan inflasinya. Sementara kalau di negara-negara maju, yang namanya investasi itu sudah menjadi sesuatu yang umum. Bahkan mereka dipaksa untuk investasi karena uang hasil kerja kerasnya harus bertumbuh supaya daya beli mereka terus naik, terus keep up dengan inflasi. Nah, jadi kalau nggak keep up, itu yang terjadi. Daya beli masyarakat menurun. Nah, sementara saham bisa menjadi salah satu opsi, ya, bukan satu-satunya, tapi bisa jadi salah satu opsi. Nah, kita lihat pertumbuhan IHSG kita dari 2001 sampai ke 2021 selama 20 tahun terakhir itu 1.578%, 15 kali lipat. Jadi kalau kita rata-ratain setahunnya itu sekitar 15,15%. Jadi sangat masuk akal investasi di saham itu bisa mengungguli inflasi. Tentunya setiap tahun inflasi beda-beda angkanya, setiap tahun IHSG-nya juga pertumbuhannya angkanya beda-beda. Ya, angkanya beda-beda. Kadang tinggi, kadang turun, kadang ada minus juga. Ya, ada masa-masa minus ya juga ada. Ya, jadi selalu tidak naik terus. Nah, makanya kenapa kita bicara long term ya, gitu. Hindarilah saham-saham gorengan, saham-saham gorengan ya. Itu kalau Anda mau main saham-saham gorengan gitu ya, pakai akun kecil aja, akun buat trading, akun buat buat main, bukan untuk investasi. Saham gorengan bukan untuk investasi. Nah, sementara Indonesia ekonomi kita is strong ya, masih bertumbuh di angka 5%, ya, stabil di angka 5%. Bahkan kita nggak tahu nih Pak Prabowo apa namanya optimis banget, agresif banget mau ke 8%. Kalau itu bisa terwujud, saya yakin investasi kita juga akan luar biasa. Pasti akan banyak uang sangat tertarik masuk ke Indonesia. Kalau uang banyak masuk ke Indonesia, saham-saham yang kita punya itu naiknya bakal lebih cepat lagi. Kalau itu bisa terjadi, mudah-mudahan ya. Neraca perdagangan kita juga sudah sekarang berarti sudah 50-an something, 50 bulan something positif surplus berturut-turut. Artinya ekspor impor kita ya yang kirim keluar yang jual keluar itu kan ekspor itu lebih besar dibandingkan impornya kita. Ekspor kita tuh jauh lebih besar. Sehingga uang kita, uang masuk negaranya lebih banyak. Devisanya uang masuk negara lebih banyak. Ya, surplus 52 atau 53 kali berturut-turut sampai saat ini. Dari pandemi sampai saat ini. Ya, surplus terus. Strong. Ya. Terus inflasi kita juga masih terjaga di angka 2%-an something ya. Kalau teman-teman mengkhawatirkan deflasi, deflasi yang terjadi itu bulan ke bulan, bukan year on year. Year on year-nya, tahun ke tahunnya itu masih inflasi. Tapi bulan ke bulannya itu masih turun. Nah, kemarin kalau saya baca datanya, penurunan deflasi itu disebabkan karena penurunan beras, cabai, yang kita sebut namanya volatile food, makanan volatil. Kenapa? Karena tahun kemarin beras, cabai dan sebagainya itu naik tinggi tuh. Salah satu kena dampak inflasi. Dan program pemerintah adalah menurunkan inflation food volatil itu. Jadi harga beras, cabai segala macam udah mulai turun. Nah, itu yang menyebabkan deflasi bulan ke bulan. Jadi saya nggak terlalu khawatir soal deflasi. Gitu.
Nah, ditambah tadi ada bicara soal komoditas, ya Pak Andre, kalau Indonesia masuk sebagai negara penghasil komoditi untuk perdagangan global ya Coach. Betul banget. Kekayaan kita, negara kita itu ada pada komoditasnya. Makanya kalau Pak Jokowi, Pak Prabowo fokusnya adalah hilirisasi, saya sangat setuju. Karena disitulah kekuatan kita. Dari dulu, dari zaman penjajahan, kita selalu diambil tambangnya sama apa tuh rempah-rempahnya. Kita inilah jamrut khatulistiwa. Jadi harusnya kita manfaatkan itu, olah dalam negeri, jual lebih mahal. Jadi kita nggak jual cuma komoditasnya, ya, marginnya kecil. Nah, makanya kita ekonomi Indonesia kalau ini bisa dikelola dengan benar, wah, it's very good. Ya, makanya kenapa kita bisa leading di ASEAN selain Singapura yang negara maju. Ya. Nah, tahun 2019 bahkan kita pernah masuk sebagai top 10, 10 negara dengan PDB terbesar di dunia. Ya, kalau dilanjutkan ekonomi kita bisa bertumbuh terus dilanjutkan konsisten 5%, ya, bahkan bisa naik 8%, diperkirakan kita bakal jadi top 5 ekonomi dunia di tahun 2030. Nah, sekarang pasar saham kita tuh ada di mana, Coach? Ya, Coach Ferdi kayaknya optimis banget dengan ekonomi Indonesia. Yes, ekonomi Indonesia is very strong saat ini, ya dengan datanya. Betul, ada kecemasan terhadap penurunan daya beli masyarakat, ya, tapi menurut saya pemerintah pasti akan kembali membantu untuk ekonomi tetap bertumbuh. Targetnya agresif kok, 8%. Ya, targetnya agresif 8%. Tapi tentu balik lagi, probabilitas. We never know. Tapi kalau kita lihat market saham kita saat ini itu belum kemana-mana teman-teman. 2 tahun terakhir market kita itu sideways. Dan saat ini Indonesia IHSG kita, market kita itu masih di tahapan awal dari siklus bullish. Belum kemana-mana, baru mulai naik. 2 tahun terakhir itu no interest, 2 tahun terakhir. Sekarang baru mulai naik, baru mulai nanjak. Masih jauh perjalanannya. Jadi jangan sampai kelewatan. Ya, biasanya orang-orang baru ngelirik itu kalau udah sampai di euforia. Wah, naik tinggi ya, baru mau beli. Ya, ketinggalan. Justru udah di sini saatnya apa? Saatnya jualan, profit taking sebelum meletus turun. Gitu. Ya, itu ya. Jadi oh ini return saham-saham yang kita salah satu contoh saham-saham yang kita dapat cuan besar di tahun 2023 kemarin. BRIS, Bank Syariah Indonesia, salah satu saham favorit saya. Saya masih hold sampai saat ini. Ya, saya masih nabung sampai saat ini. Eh, Termasuk dengan BCA, saya juga masih nabung sampai saat ini. Ya, BRIS, BCA. Tahun kemarin kita ini saham ini naik 55%. Jasa Marga ini termasuk saham yang favorit saya kemarin itu, tapi sekarang saya udah mulai jual-jualin, saya udah mulai profit taking, kayaknya sudah mulai melambat, tapi tahun kemarin aja kita dapat 65%, ditambah tahun ini kayaknya 80-90% kayaknya, lupa saya. Ya, nah, tapi saya udah mulai jual-jualin ini. Terus DRMA ini kemarin, wah ini happy banget ya, kita naik 3 kali lipat dari harga 600-an dan 600-an lah saya lupa 600 sampai 600-an terus naik sampai hampir ke 1800 ya 1700 3 kali lipat ya ini dalam waktu kurang dari setahun. Nah ini jadi itu teman-teman, kalau ditanya kapan waktu terbaik untuk invest di Indonesia ya sekarang, mumpung belum kemana-mana. Market kita belum kemana-mana ya. Ya, jadi gitu teman-teman. Thank you. Mudah-mudahan cerita saya masuk akal. Mudah-mudahan kerangka berpikirnya dapat ya, kerangka berpikir dapat bagaimana kita menerjemahkan berita yang kita baca menjadi keputusan memilih sebuah saham. Gitu. Dan selamat Anda sudah selesai di kelas 5 hari dan harapan saya Anda mulailah yang buat teman-teman yang belum pernah beli saham, mulailah nabung saham. Langkah pertama, baby step. Gak usah pakai duit gede dulu, pakai duit kecil aja, pakai uang jajan aja dulu. Ya, minimal Anda mulai baby step dulu.
Kan baby kan nggak langsung lari kan. Baby step, pakailah uang jajan Anda dulu. Beli pertama dan rasakan, ya, rasakan cuannya ya, kalau bisa. Nah, baru lanjutkan. Jadikan konsisten sampai terbiasa. Kalau Anda sudah terbiasa, Anda jadi bisa. Dan kalau Anda sudah bisa, ya, masa depannya tak terbatas. Market Indonesia itu cuma permulaan, kesempatan. Ketika Anda sudah terbiasa dengan market Indonesia, market besarnya adalah market global. Jadilah global investor. Anda zaman sekarang dengan satu genggaman ya handphone, Anda bisa beli saham di US, di Amerika, di mana lagi? Di Hong Kong, Jepang, mana lagi? Ya, India, Eropa, ya, China nggak bisa diblok, harus lewat Hong Kong. Kebijakan pemerintah mereka, ya, dan seterusnya. So, kesempatannya tak terbatas. Gitu ya. Gitu teman-teman. Thank you untuk mengatari malam hari ini. Dapat pesan dari Ibu Lita bahwa pembukaan untuk membership HBC masih dibuka. Nah, silakan Anda klik chat yang ada di WhatsApp group, ya, hubungi Ibu Lita atau Ko Andi dan tanya gimana caranya gabung untuk jadi membership. Masih dibuka. Ya, ini foto waktu kita masih offline waktu itu di Bursa Efek Indonesia. Jadi jangan khawatir, komunitas Happy Billionaires Club ini termasuk salah satu komunitas tertua di Indonesia dan termasuk salah satu yang terbesar. Dan kita dikenal oleh orang-orang di Bursa Efek Indonesia. Ya mereka ya kita kenal dengan mereka, mereka kenal dengan kita. Gitu. Jadi kita bukan komunitas abal-abal, bukan komunitas gelap. Ya, bahkan kita kadang suka dijadikan apa ya? eh, standar acuan karena apa yang kita ajarkan adalah ilmu-ilmu yang standar global, standar dunia. Jadi kita nggak pernah ngajarin Anda ilmu yang aneh-aneh, yang pakai ya silat atau apalah istilah-istilah silat dan macam yang aneh-aneh lah, kita nggak pernah ya. Kita hanya sharingkan standar dunia. Ya, standar dunianya seperti apa itu yang kita sharingkan teman-teman. Saya nggak tahu harganya berapa sekarang ya, tapi kayaknya ini data lama ya cuma 267.000 per bulan, ya, murah banget. Dapat 13 bulan membership ya, bisa konsultasi dengan mentor, para mentor ya, by WhatsApp tentunya ya. Private, dapat 2 hari masterclass fundamental Sabtu Minggu dari jam 10 sampai jam 5 sore, kita bahas tuntas bagaimana analisa fundamental sebuah bisnis. Karena seperti teman-teman tahu, kuncinya ada di situ, ya. Dan nggak banyak orang yang mendalami itu. Terus Anda dapat 5 hari kelas online trading santai, di mana Anda akan belajar analisa teknikal di sana, tentang pergerakan harga naik dan turun. Buat yang newbie yang benar-benar baru, Anda akan dapat 32 video pembelajaran investasi saham buat Anda newbie, supaya Anda bisa mengejar, catch up. Dan sambil belajar, Anda juga bisa langsung praktek. Jadi nggak harus nunggu bisa untuk bisa praktek. Jadi kita sudah siapkan 24 saham yang kita pilih, yang kita analisa, yang bisa Anda pakai untuk investasi. Dan update tabel setiap hari akan dikirimkan sesuai dengan update harganya. Nah, kemudian ada berita emiten harian, jadi setiap hari Anda akan baca berita-berita yang saya baca, ya, nanti akan dikirimin juga. Nah, jadi ada terbiasa untuk mulai baca berita setiap hari, karena kita investor, tugas kita baca berita. Bagaimana saya bisa tahu saham apa yang bagus, saham mana yang ini? Karena baca berita, bukan berdoa tiba-tiba dapat enggak. Baca, karena baca doang. Jadi cuman karena banyak baca, itu intinya. Terus buat teman-teman yang masih benar-benar newbie, akan ada Zoom panduan cara jual beli saham, cara pakai aplikasinya. Ya, kita bekerja sama MNC, pakai MNC, aplikasi MNC. Ada nanti Zoom bulanan analisa sentimen pasar sama saya. Jadi analisa tadi itu kan 2023 tuh udah ujur. Nah, 2024 ini gimana? Nah, setiap bulan Anda akan ada Zoom sama saya update berita terbaru. Ya. Dan setiap 2-3 bulan sekali kita akan ada offline member gathering di Jakarta, ya, di Jakarta. Ya. Nah, ini event member, salah satu event member gathering kita. Waktu itu salah satu saham invest kita yang saya cerita naik tinggi 666%, ya, adalah ASA. Jadi kita ngundang para direksi ASA
untuk sharing pada kita. Nah, jadi ini datanglah para direksi, 4 direktur ASA datang ya sharing ya ke member-member kita ya gitu. Oke, jadi itu salah satu penulis buku favorit saya, Paulo Coelho, dia bilang, jangan pernah biarkan menunggu jadi sebuah kebiasaan. Hidupi impian Anda dan ambil risiko. Hidup itu terjadi saat ini juga. Nah, sehingga saya terjemahkan, jangan menunggu kondisi membaik, terus saja berlatih agar kondisi jadi baik. Oke, thank you semuanya. 2020 tahun pandemi, 2021 tahun pemulihan, 2002 stagflasi, 2023 resflasi, buat saya 2024 ini tahun kesempatan. Ya, mumpung ya udah di akhir tahun nih, biasanya akhir tahun ngejer. Thank you semuanya. Pak Nawi, berarti bisa mulai nabung saham secepatnya, Coach? Yes, bisa dong. Tapi ya jangan nafsu ya, tetap logis dan santai. Tetap nabung mulai, tapi tetap jangan beli yang kemahalan. Tetap logis. Coach, apakah bisa kita menabung di indeks? Bisa, tapi itu nanti jatuhnya Anda beli reksadana. Ya, jadi cari reksadana yang acuannya isi portonya adalah indeks. Nah, cuman ya berarti returnnya Anda akan dipotong dengan biaya reksadananya, biaya manajemennya. Jadi bisa jawabannya. Jadi emiten apa yang harus dibeli, Coach? Kan udah dikasih hari Rabu kemarin. Coach, pertanyaan saya agak out of topic. Tapi kan Coach nunjukin S&P 500. Kalau menurut Coach pribadi lebih bagus S&P 500 atau Nasdaq untuk 1 sampai 2 tahun ke depan. Saya pribadi saya tidak investasi di ETF indeks, ya saya investasi tidak investasi, jadi saya tidak berusaha untuk menganalisa mana yang lebih bagus. Nah, namun logikanya gini, ekonomi Indonesia itu ditopang oleh 2 sektor, ya sahamnya ya, sektor perbankan dan sektor komoditas pertambangan. Ya, ditambah konsumer karena kita gini ya. Tapi kalau kita bicara Amerika, sektor Amerika itu banyak ditopang oleh sektor-sektor teknologi, perusahaan-perusahaan teknologi dunia, Apple lah, Google, Microsoft, sampai dituntut apa namanya undang-undang monopoli kan. Nah, jadi berdasarkan hal itu, bahkan saya lebih banyak invest saham-saham teknologi kalau di US, pasti Nasdaq akan jauh lebih bagus. Tapi kalau tanya setahun depan, I don't know. Tergantung kalau tahun depan Amerika lagi kenapa-napa, I don't know. Tapi secara umum teknologi. So Nasdaq gitu. Tapi saya nggak main di ETF indeks ya, Bu Monik. Saya invest langsung. Langsung beli sahamnya satu-satu. Pak Herman, dari pemaparan soal analisa fundamental, artinya saya bisa beli saham dari perusahaan yang sudah 3 dekade survive dan bisnisnya grow dan bisa keluar dari kerugian di saat pandemi. Setidaknya saya save hingga 2028 kayak sinema. Hanya saja saya perlu pertimbangan prospek bioskop 10 tahun lagi. Betul, perlu pertimbangan prospek bioskop 10 tahun lagi dan juga perlu pertimbangkan valuasinya. Ya, kemarin kan kita udah bilang waktu IPO valuasinya tinggi banget. Dari 200-an sekarang turun ke 20-an gitu. Betul Pak Herman ya. Menunggu grup WA hari Senin belum di-add? Yes, nanti ya. Untuk pemula idealnya berapa investasinya? Kalau saya anjurkan adalah sisihkan uang setiap bulan itu minimal 10% dari income Anda. Atau uang setiap bulan yang Anda nyaman untuk keluar, yang Anda nyaman untuk keluar. Nah, dari situ aja. Jadi karena investasinya tidak sekali seumur hidup, enggak, tapi setiap bulan. Itu namanya nabung saham. Jadi kalau pakai persentase bisa 10%, 20%, atau kalau persentase nggak nyaman, pakai sebuah numbers aja yang Anda nyaman. Ya, jadi cari yang Anda nyaman, itu ideal. Idealnya adalah angka yang Anda nyaman untuk mulai. Itu. Coach tadi menampilkan yang profit, yang cut loss ada. eh Seumur-umur cut loss saya cuma satu, cut lossnya saya buat invest. Itu di LPP
Oh enggak, itu aja saya belum cut loss. Jadi LPPF saya sempat loss 90%. Ya itu salah. Awal-awal saya belajar, em, awal-awal saya pikir eh, itu lebih banyak spekulasinya tadinya. Karena Matahari itu kan kita tahu sebagai debt store yang bagus banget zaman dulu. Ya semua orang belanja di Matahari. Saya belanja di Matahari. Wah, kinerjanya juga masih bagus. Nah, mulai muncul masalah ketika e-commerce mulai bermunculan. Ketika e-commerce mulai bermunculan, em, Tokopedia, Lazada, apalagi itu, macam-macam kan. Nah, Matahari Mall ini, Depp Store ini mulai bikin mataharimall.com juga mulai bikin. Ya, sampai ngundang Pak Wenas, ya Pak Wenas Hadi ya. Itu orang luar biasa, gitu kan. Uh, people-nya cakep nih. Potensinya cakep nih. Dan mereka udah pengalaman di Depp Store, harusnya jago nih. Di luar perkiraan mereka investasinya gagal, mereka loss luar biasa. Harga sahamnya waktu itu kemudian rontok. Ya, saya sampai sekarang saya nggak jual. Ya, waktu itu saya sempat drop selama berapa lama 90%. Saya nggak jual, saya jadikan itu kenang-kenangan. Balik lagi bahwa fundamental itu harus eh, dimonitor per 3 bulan. Jadi itu pelajaran berharga buat saya. Saya sahamnya sampai saat ini masih pegang. Tapi terakhir kali kapan ya? Beberapa bulan lalu atau tahun lalu, saya cek udah naik lossnya dari 90% ke 70%. Ya. Overall yang lain-lain saham invest saya belum ada yang loss. Berarti belum pernah ada yang cut loss. Saya pribadi, secara pribadi. Kenapa? Karena ketika mulai balik arah, masih ada cuan dikit, buru-buru profit taking. Ya, buru profit taking. Tentunya setiap orang kan pasti beda-beda. Ada yang belinya tinggi, ada yang belinya rendah. Yang pasti ada saham-saham yang kita jual karena fundamentalnya berubah, nggak bagus. Nah, kalau orang-orang yang belinya baru-baru dekat-dekat, ya otomatis mereka pasti profit taking. Tapi kalau beli yang lama-lama, minimal break even atau cuan dikit paling dikit banget. Gitu. Yang pasti tetap ada jual karena perusahaannya sudah mulai tidak bagus lagi. Fundamentalnya berubah. Yes, ada. Tapi cut loss atau profit takingnya tergantung masuknya di harga berapa waktu itu. Setiap orang beda-beda. Jadi saya tidak bilang bahwa semuanya akan bagus terus. Nggak. Eh, bohong saya kalau bilang semuanya akan bagus terus. Akan ada masa-masa yang sulit, akan ada perusahaan-perusahaan yang berubah. Ya, itu sangat-sangat mungkin. Sangat mungkin. Secara moderat berapa modal dibutuhkan untuk investasi saham? Balik lagi disesuaikan buat masing-masing. 100.000 juga udah bisa beli saham. Iya, setiap bulan 100.000 juga udah bisa beli saham. Nah, tergantung nanti beli sahamnya apa kan. Yang penting satu lotnya kan 100 lembar gitu. Jadi investasi itu modalnya sangat-sangat terjangkau. Tinggal kemampuan finansial setiap orang aja gitu disesuaikan. Coach, pada umumnya tujuan investasi saham ini akhirnya dikemanakan? Dana pensiun, maaf saya newbie. No worries Bolusia, nggak apa-apa. Pertanyaan bagus justru. Jadi buat saya pribadi, setiap orang pasti punya kan beda-beda. Kalau saya pribadi, saya punya dua. Yang satu itu akun untuk dana pensiun saya, yang rekening satu lagi itu untuk dana pendidikan anak. Nah, jadi tujuan investasi saya dua itu. Berarti dana pendidikan anak tidak akan saya cairkan sampai nanti anak saya umur 18 tahun. Nah, tapi di dalam porto itu terkadang ada saham yang udah naik tinggi, menurut saya valuasinya udah lumayan mahal, saya akan jual. Nah, di mana setelah saya jual, saya akan putar lagi di saham yang baru yang menurut saya punya potensi naik. Jadi terjadi rotasi saham juga, nggak cuma itu-itu aja. Ya, jadi nabung, 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 nabung sampai satu titik jual, pindah lagi ke saham lain, nabung, nabung, nabung kayak gitu. Jadi tetap aktif, makanya disebut active investing gitu. Jadi dua, dana pensiun sama pendidikan anak kalau buat saya. Untuk yang sudah pensiun, dana pensiun sebaiknya untuk investasi atau trading. Sebaiknya kalau mau penghasilannya gini, kalau bicara investasi di dunia saham itu pensiunnya. Kalau masih newbie,
Saran saya mulailah dari invest dulu. Saran saya mulai dari invest dulu. Low risk dulu, low risk dulu. Ya, pakai uang yang sangat kecil, dapetin feel-nya dulu. Ketika feel-nya udah dapet, Anda boleh belajar trading. Ya, dimana kalau Anda pensiun, berarti kan Anda ada waktu untuk setiap hari mantau harga saham. Kayak saya, sebagai seorang trader, saya setiap hari mantau. Setengah jam, sejam, mantau aja setengah jam, ya sebentar. Nggak perlu lama-lama kok. Em, Baru kemudian belajarlah trading gitu. Jadi belajar dua metode ini, yang satu fundamentalnya dapat, satu teknikalnya dapat. Gitu. Tapi mulailah dari investasi dulu dengan uang yang kecil dulu supaya Anda dapat feel-nya. Karena investasi mau apalagi trading, trading itu risikonya lebih besar. Trading itu risiko lebih besar. Karena begitu dia turun, dalam trading itu wajib cut loss. Sementara kita investor, ketika harga sahamnya turun, fundamental masih bagus, kita beli lagi. Jadi beda. Nah, jadi kenapa kita beli lagi? Karena kita nahan untuk jangka panjang. Jadi sekarang turun, nggak apa-apa kan? Nanti saya masih tahun depan, ya masih 2 tahun lagi, nanti juga naik lagi. Nah, gitu. Tapi trading kita mau muterin uang kita dengan cepat. Jadi kalau saya nyangkut di sini, modal saya nggak keputer, mati. Nah, jadi itu bedanya. Ya, jadi saran saya mungkin belajar dulu di kelas invest ini pakai uang yang sangat kecil, habis itu pelan-pelan belajar dapat feel-nya, terbiasa belajar trading. Kita belajar teknikal gitu. Begitu. Ya, kayaknya nggak ada pertanyaan lain. Thank you teman-teman. Udah jam 9 yang udah belajar sampai malam hari ini. Gimana materi hari ini? Apakah terlalu berat? Apakah menarik? Mudah-mudahan menarik ya. Eh, Ilmu yang sangat berharga. Analisa sentimen nggak banyak, jarang yang yang bahas. Ya kebanyakan orang bahas paling fundamental, teknikal, fundamental, teknikal. Tapi buat kita sentimen itu nggak kalah pentingnya. Ya karena sentimen itu kita sedang tahu ini sedang kebakaran, sedang kebanjiran atau sedang apa. Sementara analisa fundamental itu ngeliat, oh rumah saya banjir ya. Sementara analisa teknikal, kok banyak air ya. Jadi makin makin luas lagi cara pandangnya. Ya, gitu teman-teman. Ya, yang mau bergabung di membership silakan di klik di WhatsApp grup hubungi Ibu Lita dan Ko Andi. Buat yang belum bergabung nggak apa-apa. Semoga nanti kemudian hari kita bisa berjodoh lagi. Thank you Pak Willy. Latar belakang engineer, sangat jarang topik ekonomi. Sama dong, saya teknik engineer, tapi tekniknya industri. Jadi masih ada hubungan sama ekonomi. Thank you Pak Syaifullah, Bu Rati, ya, Pak Nawi, Bu Dia, Bu Erni, Pak Andri, teman-teman sekalian. Topiknya daging. Thank you semua. Oke, sampai ketemu lagi. Ya, kok hilang? Ya, thank you semuanya. Bye bye.